Hai guys, jumpa lagi di video Kin-i-chan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 355, Grand Master of Alchemist. Putri ketujuh ingin naik tahta. Mustahil. Saya mendengar berita dari Twilight. Tampaknya Raja Bebas dan tak terkekang sama-sama mendukung Putri ketujuh. Bagaimana dia bisa menjadi gadis iblis? Mendengar kata-kata Jenderal Lee, semua orang di benteng berbisik. Tetapi setelah mengetahui bahwa Raja yang bebas dan tidak terkekang mendukung Putri ketujuh, banyak guncangan muncul di mata banyak jenderal. Meski mereka bukan lagi milik Komandan Wang, status Raja Bebas dan tak terkekang di hati mereka belum goyah. Jika tujuh yang mulia Putri adalah tipe orang seperti yang dikatakan Jenderal Lee, bagaimana Raja Bebas dan tak terkekang bisa membantunya? Kentut, kamu adalah musuh. Li Yuanba menghela nafas dengan jijik. Segera, dia memelototinya dan berdiri dengan palu godam ke pintu, menunjukkan sikapnya. Jika dia ingin melewati gunung kuno, dia harus bertarung sampai mati, hanya tubuhnya yang bisa lewat. Kurang ajar, omong kosong, kemarilah, jatuhkan aku. Jenderal Lee menunjuk Zhao Ritian, berteriak marah. Jenderal, dia melakukan pekerjaan dengan baik, membunuh musuh barusan, bukan? Mendengar kemarahan Jenderal Lee, seorang letnan jenderal mengerutkan kening, memohon untuk Li Yuanba. Jack, apakah dia membunuh musuh? Dia menunda si pencuri, beri aku gangster ini. Jenderal Lee menamparkan wajah letnan dengan telapak tangannya, menunjuk ke arah Li Yuanba, berteriak pada tentara di belakangnya. Namun, kata-katanya jatuh, dan para prajurit dari masing-masing dan semua orang memandangnya, tetapi tidak ada yang bergerak. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat turunkan aku. Melihat begitu banyak pandangan, Jenderal Lee tidak tahu mengapa, dan rambutnya kesemutan untuk beberapa saat, lalu dia menggeram dengan marah. Namun, di bawah raungannya, masih belum ada yang berdiri, memandangi seluruh tubuh yang mandi seperti siluet dewa penjaga yang berdiri di depan gerbang benteng. Para prajurit dari gunung kuno melewati masing-masing dan setiap orang memiliki beberapa di mata mereka. Warna yang berbeda. Oke, kalian semua akan memberontak, kan? Hari ini, jenderal ini akan melakukannya sendiri dan membunuh anti pencuri ini untuk melihat siapa yang ingin menjadi seperti dia. Melihat setiap jenderal bersedia mengambil tindakan, Jenderal Lee juga sangat marah saat ini. Di seberang, ada pelatih dari dua negara yang menunggu aksinya. Jika penundaan berlanjut, keluarga kerajaan 10.000 Dalton Yi dan 1.000 Su akan memalingkan muka, dan keluarga Li tidak akan berakhir dengan baik. Dentang, dengan suara nyanyian pedang, Jenderal Lee mencabut pedang panjang itu dan melompat ke bawah, dengan energi pedang yang tajam, mengamuk ke arah Li Yuanba. Melihat ini, banyak tentara tidak tahan untuk menutup mata mereka, dan tidak tahu apakah itu karena mereka tidak tahan melihat kepala Li Yuanba di tempat yang berbeda, atau berpikir bahwa Jenderal Lee tidak akan menjadi lawan Li Yuanba. Dengan percikan darah 4, tengkorak naik ke langit. Melihat kepalanya terbang, tentara yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala karena menyesal. Jika Li Yuanba mengambil tembakan, itu pasti mati tanpa mayat utuh, dan tengkorak ini terpotong, mungkin Li Yuanba mati tanpa perlawanan. Dan ketika tentara yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas, siap melepaskan gunung kuno, orang bermata tajam itu tiba-tiba menyusut, menunjuk ke suara di bawah benteng, berseru. Raja yang bebas dan tidak terkekang. Apa? Mendengar tiga kata ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tertegun, masing-masing dan semua orang memproyeksikan pandangan mereka ke bawah. Di sana, Li Yuanba, seperti pohon pinus kuno, berdiri diam di depan benteng, dan saat ini, di depannya, ada siluet yang agak tua. Siluet itu tampak agak kurus, tetapi dia berdiri di sana dengan tenang, nafas energi darah besi, seolah membentuk aura yang menakutkan dengan mayat di tanah, mempesona. Siluet ini adalah jiwa dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Kadipaten, Raja yang bebas dan tak terkekang, Xia Zelei. Di kaki Xia Zelei, ada mayat tanpa kepala. Tidak sulit untuk mengidentifikasi penampilan baju besi itu. Jenderal Lila yang berteriak-teriak untuk membunuh Li Yuanba.
Melihat aksi Free and Unfettered King, tidak perlu menjelaskan apapun. Para jenderal sudah tahu bahwa situasi di Kadipaten pasti tidak seperti yang dikatakan Jenderal Lee. Free and Unfettered King melihat 1 juta pasukan di kejauhan. Suara agung dan rendah perlahan terdengar di benteng Gunung Kuno. Semua pelintas Gunung Kuno patuh, tetap di jalur Gunung Kuno, dan jangan bertempur sampai prajurit terakhir. 1 orang, jangan biarkan siapapun dari negara musuh masuk ke Gunung Kuno saya. Seperti yang kamu tawar, suara pendek tapi rapi itu seperti guntur, membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, semua prajurit di Gunung Kuno melewati perasaan kelelahan di tubuh mereka, seolah-olah semuanya diusir dalam waktu singkat ini. Mereka masing-masing mengepalkan senjata di tangan mereka, berdiri di benteng, memelototi pasukan 1 juta. Di mata mereka, tidak ada jejak ketakutan, dan beberapa hasrat untuk melihat kematian. Betapa mulianya bisa mati bersama Kadipaten Jenderal pertama Raja Bebas dan tak terkekang. Terlebih lagi, ada medan perang di mana Raja Bebas dan tak terkekang berada, dan tidak pernah ada kekalahan, bahkan jika lawannya 10 kali lebih tinggi dari kekuatan mereka. Mereka memiliki raja yang bebas dan tidak terkekang. Ada Gunung Kuno yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika penjaga kota hampir habis? Mereka juga memiliki senjata di tangan mereka, dan tulang besi. Ketika Free and Unfettered King muncul, 1 juta pasukan jauh juga muncul kerusuhan. Siluet seperti Asura itu adalah mimpi buruk mereka. Mimpi buruk yang tak terkalahkan. Bahkan jika ada 1 juta pasukan di pihak mereka saat ini, mereka tampaknya merasa lemah hati. Berbalik dan melihat mayat di mana-mana, dan Li Yuanba, yang bermandikan darah, apresiasi di mata Xia Zhelei terlihat jelas. "Siapa namamu?" "Li Yuanba." Li Yuanba menjawab dengan santai, matanya melirik ke atas dan ke bawah Xia Zhelei. Jika ada sedikit keraguan di matanya, orang tua seperti itu ternyata adalah Raja Xia Zhelei yang bebas dan tidak terkekang yang bergengsi. Keraguan di mata Li Yuanba juga terlihat oleh Xia Zhelei, tetapi bukannya marah, dia menepuk bahu Li Yuanba, menghadap yang terakhir mengangguk, dan berkata dengan lembut, "Kerja bagus." Setelah berbicara, sosok Xia Zhelei terbang perlahan, dan aura mengerikan samar-samar memancar dari tubuhnya. Aura ini bukan yang dimaksud Xia Zhelei, melainkan, dia telah diintegrasikan ke dalam medan perang. Melihat aura Xia Zhelei yang tidak disengaja, murid-murid Li Yuanba menunjukkan niat bertarung yang berapi-api. "Jika bukan karena situasi yang mendesak saat ini, saya khawatir dia tidak bisa tidak naik dan melawan yang pertama dengan palu." Pertarungan berakhir. "Dua Foge tua, aku akan menunggumu di Gunung Kuno ini, ayo biarkan kudanya datang." Tubuh Xia Zhelei mandek di udara sebelum celah Gunung Kuno, dan sepatah kata bangga keluar dari mulutnya, bergema di celah Gunung Kuno. Chapter 356 Grand Master of Alchemist. Xia Zhelei, si brengsek ini tidak menjaga istrinya, kenapa dia kabur lagi? Hantu tahu, di luar celah Gunung Kuno, di depan tenda di tengah 1 juta tentara, Yi Kunlin dan 1000 tentara tampak jelek. Nama orangnya, bayangan pohonnya. Bahkan jika lebih dari 10 tahun telah berlalu, mereka tidak pernah melupakan orang yang mengalahkan mereka berkali-kali. Sejujurnya, bayangan yang diberikan Xia Zhelei terlalu besar. Jika bukan karena 1 juta tentara, saya khawatir saat ini, mereka sudah tersapu. Aku masih tidak bisa bertarung. Yi Kunlin dan 1000 tentara saling memandang, mata mereka sedikit terguncang. Pelatih yang bisa menakuti 1 juta tentara dengan sebuah nama, saya khawatir hanya Raja Xia Zhelei yang bebas dan tidak terkekang yang bisa melakukannya. Dia datang sendirian, dan di celah Gunung Kuno, ada 50.000 prajurit yang lelah. Jika kita menyerbu, kita mungkin tidak dapat menembus celah Gunung Kuno. Sedikit mengerang, Yi Kunlin mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Dia mengalami, meskipun iri dengan Free and Unfettered King, tetapi dia sangat jelas tentang situasi perang. Serbuan itu salah. 1000 tentara mengerutkan kening, dia tahu bahwa jika dia menyerbu saat ini, dengan segala cara, dia secara alami dapat menembus penghalang Gunung Kuno, tetapi dia pasti akan kehilangan banyak. Lalu apa yang kamu katakan? Haruskah kita kembali dengan cara yang begitu suram? Teruskan, di Kadipaten, apakah kita masih memiliki pijakan? Wajah Yi Kunlin sangat jelek.
Gunung kuno ini sangat ofensif sehingga benar-benar membuat mereka merasa seperti anjing yang menggigit landak. Menyeret, 1000 tentara hanya mengerang sedikit dan perlahan mengeluarkan sepatah kata pun. Keluarga Lee telah membubarkan pasukan Twilight Duchy. Untuk berkumpul bersama, dibutuhkan setidaknya setengah bulan. Kami hanya harus menunggu 3 hari lagi. Jalur gunung kuno tidak perlu diserang sama sekali, dan itu akan hancur tanpa perlawanan. Mengalahkan, 1000 kata tentara berakhir, membuat mata Yi Kunlin bersinar. Memang, di hadapan 1 juta tentara di dekat kota, bahkan jika raja yang bebas dan tak terkekang akan datang, roh para prajurit di gunung kuno akan berada dalam keadaan tegang. Selama 3 hari lagi, saya khawatir mereka tidak akan diizinkan menggunakan 1 tentara 1 kematian, mereka akan menyerah. Saat ini, di luar celah gunung kuno, dengan masuknya raja bebas dan tak terkekang dan Li Yuanba, gerbang ke gunung kuno ditutup perlahan. Temui raja yang bebas dan tak terkekang. 50.000 tentara, berlutut 1 kaki, memberikan hadiah yang luar biasa untuk Xia Zilei. Sekelompok 5 orang bergiliran untuk beristirahat, selalu waspada terhadap serangan diam-diam mereka. Xia Zilei mengangguk, menginstruksikan. Dalam 2 hari pertama, tidak ada yang berani tidur atau bahkan istirahat. Pada saat ini, raja yang bebas dan tidak terkekang datang, dan di dalam hati mereka, akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, setelah keributan singkat, setengah dari 50.000 prajurit tertidur. Melihat para prajurit yang lelah, raja yang bebas dan tidak terkekang menghela nafas dalam hatinya. Pada titik ini, di sebelah raja yang bebas dan tidak terkekang, Li Yuanba berdiri dengan palu godamnya utuh, dan dari waktu ke waktu, ada tatapan iri dari para prajurit, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dengan kekuatan diri sendiri, menjaga gunung kuno sepanjang hari, rekor yang belum pernah dicapai oleh siapapun ini sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk berada di samping raja bebas dan tak terkekang. Li Yuanba, dari mana asalmu? Xia Zilei bertanya pada sisi Li Yuanba, ini dan yang lainnya, bahkan lebih baik daripada ketika dia masih muda, dia lebih baik, dia penasaran, Li Yuanba adalah karakter yang dikembangkan oleh keluarga mana. Kerajaan Qilin Surgawi, sebuah negara kecil. Li Yuanba dengan santai mengatakan bahwa di Kadipaten Senja, ada negara kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Kerajaan Surgawi Qilin. Kerajaan Qilin Surgawi. Ketika mendengar kata-kata Kerajaan Qilin Surgawi, Xia Zilei memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dia sepertinya pernah mendengarnya secara umum, tetapi ingin tidak mengangkatnya untuk sementara waktu. Senja, serangan simultan dari negara Yi besar dan negara bagian 1000 Su, dan hilangnya keluarga Li secara tiba-tiba, menyebabkan sensasi yang sangat besar. Berita tentang pemberontakan Marsekal Agung menyebar, dan para bangsawan mengancam diri mereka sendiri. Pola stabil, saat ini menjadi turbulen yang tidak normal. Beberapa bangsawan yang awalnya mendukung Raja Bebas dan tak terkekang dan Putri Ketujuh, saat ini semuanya ragu-ragu. Raja Bebas dan tidak terkekang bergegas ke perbatasan, semua orang tahu, tetapi mereka juga tahu bahwa ada 1 juta pasukan di perbatasan yang akan datang untuk menyerang. Jika sesuatu terjadi pada Raja Bebas dan tidak terkekang, mereka juga mendukung Putri Ketujuh, tetapi tidak ada yang berakhir. Menghadapi semua ini, Xia Ziling tidak punya cara selain menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan menggantungkan harapannya pada Raja Bebas dan tak terkekang. Dalam hal ini, satu-satunya yang masih stabil mungkin adalah Dan. Mengubah dinasti terlalu normal di benua ini. Dalam situasi yang bergejolak, hanya ada tempat berkumpulnya ahli pemurnian Pil dan Hui, dari zaman kuno hingga hari ini, tidak ada yang akan menyinggung. Lagi pula, tidak peduli keluarga mana yang menetap di keluarga kerajaan, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menarik Dan Hui. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menyinggung kelompok tanpa kekuatan yang kuat, tetapi daya tariknya jauh di luar imajinasi. Qin Yi Chen juga merupakan latihan normal setiap hari. Kapanpun ada waktu, dia masih akan menyempurnakan beberapa armor senjata Xuan Yun. Dalam kegelapan, dia diam-diam memperoleh 2 ranah Raja Bela Diri dan mengirim mereka kembali ke Prefektur Song. Keluarga Li menghilang, dan yang paling dia khawatirkan adalah kerabatnya dan Ye Liangchen serta Zhao Ritian dari kamar dagang di kota Prefektur Song. Meskipun ada 2 kepala dunia Raja Bela Diri dari kelompok tentara bayaran badai dan kelompok tentara bayaran tari api yang dijaga oleh mereka,
jika keluarga Li menghindari segalanya untuk menangani diri mereka sendiri, kedua pusat kekuatan Raja Bela Diri ini tidak dapat bertahan lama. Ketika situasi di Kadipaten bergolak dan perbatasan sedang terburu-buru, pasukan Raja Bebas dan tak terkekang akhirnya perlahan mendekati celah gunung kuno. Li Yuanba, apakah kamu tahu mengapa mereka tidak menyerang dan tidak mundur? Di atas benteng, Xia Zilei bertanya pada Li Yuanba. Dalam periode 2 hari ini, dia telah mengolah yang terakhir sebagai seorang jenderal. Namun, untuk kekecewaannya, orang ini tidak tertarik dengan cara memimpin pasukan, dan dia penuh dengan niat bertarung dalam melihat ke matanya sendiri, dan sepertinya ingin menantangnya secara umum. Tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Aku tidak tahu. Benar saja, Xia Zilei tidak menyangka, Li Yuanba memuntahkan dua dengan ringan, tidak menunjukkan minat. Mereka mencoba menguras tenaga tentara di celah gunung kuno kita, dan mereka tidak akan menyerang diri mereka sendiri. Xia Zilei sedikit menggelengkan kepalanya, dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia datang dan memberikan dorongan spiritual kepada para prajurit di celah gunung kuno, di hadapan 1 juta tentara, penindasan spiritual masih terlalu berat. Dalam 2 hari terakhir, banyak tentara yang meruntuhkan tanda. Pikirkan tentang celah gunung kuno, harus meminta pria di tanganku untuk tidak setuju. Palu Godam di depan tepukan Li Yuanba berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ceroboh. Xia Zilei menggelengkan kepalanya, dan tidak berbelok, berkata, pasukanku hampir bisa mencapai celah gunung kuno hari ini. Namun, lebih dari 1000 orang ingin melawan 1 juta tentara mereka, itu juga sulit. Chapter 357 Grand Master of Alchemist. Jika kamu ingin mempertahankan penghalang gunung kuno, kamu tidak dapat mempertahankannya secara pasif, tetapi kamu harus mengalahkan mereka dan membiarkan mereka mundur. Raja Xia Zilei yang bebas dan tidak terkekang, melihat ke kejauhan, ada musuh hitam berjongkok, dan kata-katanya lesu. Menghadapi 1 juta tentara, dia memilih untuk tidak diam, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya bersedia mundur bersama Tuhan. Li Yuanba menepuk dadanya dan berkata, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang berapi-api, dan dia bahkan sepertinya ingin mencoba. Kalian, Xia Zilei senang pria kuat ini memihaknya sendiri. Jika dia adalah musuh, maka dia sakit kepala. Satu orang tidak hanya mempertahankan celah gunung kuno, tetapi juga memukul mundur 2 seorang spesialis dao bela diri tingkat menengah Raja Bela Diri. Rekor seperti itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Sekarang, tunggu wahana besi datang. Untuk perjalanan besi itu, Xia Zilei sangat percaya diri. Gunung Guan kuno jatuh ke dalam masa damai yang singkat, tetapi semua orang tahu bagaimana angin menderu dan hujan lebat tersembunyi di bawah ketenangan ini. Senja, di pagi hari, ada jejak warna biru di Skyrim. Panjang, 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 petik 2, tiba-tiba, tanah berguncang, membangunkan penjaga yang hampir tertidur di tembok kota. Apa yang terjadi? Salah satu penjaga menggosok matanya dan berdiri. Oh, tiba-tiba, bayangan anak panah melintas, menyebabkan hujan berdarah, dan penjaga itu jatuh dengan lembut. Dan seorang teman di sekitarnya baru saja melihat pemandangan ini. Serangan musuh. Petik 2, bel alarm di gerbang kota tiba-tiba berbunyi, dan seluruh kota senja terbangun dalam cahaya pagi. Ada garnisun di perbatasan, tidak sama sekali. Di mana musuh menyerang? Setelah mendengar pengarahan, Raja sangat mempertanyakan. Meskipun gunung kuno terkait erat dengan perang, tetapi pasukan perbatasan utama lainnya tidak bergerak, tetapi memperkuat kewaspadaan mereka. Masuk akal bahwa meskipun ada perang, harus ada laporan perang dari depan. Di mana tentara turun? Iya, apakah Marsekal Li? Utusan itu berbaring di tanah dengan suara rendah. Marsekal Li, Raja, yang sedang menyortir pakaiannya, terkejut, dan pupil matanya tiba-tiba membeku. Li Zhengping. Setelah perang datang dari celah gunung kuno, keluarga Li menghilang begitu saja, dan tidak ada berita. Sekarang, Raja yang bebas dan tidak terkekang juga memimpin para prajurit ke depan, dan sekarang Li Zhengping muncul. Perasaan mengerikan tiba-tiba muncul di hati Raja. Li Zhengping adalah seorang marsal yang hebat. Setelah bertahun-tahun, tentara pasti telah disusupi oleh keluarga Li. Pencuri tanpa pandang bulu. Sang Raja mengayunkan tinjunya dan memancarkan cahaya dingin di matanya. Cepat panggil semua Rekaola untuk berdiskusi.
Setelah dia datang ke aula besar, semua bangsawan di atas Earl di kota sudah lama menunggu. Di wajah mereka, ada kepanikan, kegelisahan, dan ketidaksabaran. Mereka semua adalah bangsawan yang dihormati dan disukai, dan kebanyakan dari mereka adalah ksatria turun-temurun. Di mana Anda melihat pertempuran ini? Terutama para bangsawan yang pernah jatuh ke putri ketujuh Xia Ziling bahkan lebih terganggu saat ini. Tentara Li Zengping datang ke bawah kota. Apa tujuannya? Sebenarnya mereka tahu segalanya. Bagaimana situasinya? Li Zeng, apa sebenarnya yang ingin dilakukan pencuri itu? Pemberontakan. Ketika raja menepuk tahta naga, itu terdengar seperti guntur, dan semua bangsawan di aula besar jatuh berlutut. Mereka takut pada Li Zengping dan pasukannya, tapi mereka lebih takut pada keluarga kerajaan. Melapor kembali ke Yang Mulia, Marsekal Li dikabarkan bahwa untuk menangkap gadis jahat Xia Ziling, ke sisi King Jun. Di aula besar, seseorang menjawab, "Gadis iblis." Raja melotot, pencuri itu berani mengatakan bahwa putriku adalah gadis iblis. Yah, dia adalah Li Zengping. Kalimat terakhir datang hampir dari giginya. Namun, dia merasa sedikit pahit. Tidak banyak orang yang menggunakannya di kota ini, karena masih banyak bangsawan yang berpihak pada Li. Lagi pula, keluarga Li memiliki pangeran kedua di dalamnya. Selama pangeran kedua dapat naik ke posisi pangeran Chu, keluarga Li itu hanya memiliki kelebihan dan bukan kesalahan. Benci, monark menggerutu. Kalau dipikir-pikir, Li Zengping mendorong pasukan sekutu dari dua bangsa untuk menyerang celah gunung kuno, hanya untuk mengusir raja bebas dan tak terkekang, dan tujuan sebenarnya Li Zengping adalah senja. Perhitungan mendalam yang bagus. Baik dia maupun raja bebas dan tak terkekang tidak memikirkannya. Yang Mulia, menteri percaya bahwa iblis itu harus diserahkan. Putri ketujuh untuk melindungi kedamaian negara. Di aula besar, seseorang mengusulkannya. Dibantu, dibantu, dibantu. Untuk sementara, suara persetujuan terdengar di mana-mana. Jelas, ini sudah diatur oleh keluarga Li. Pemberontakan, Li mungkin tidak memiliki keberanian. Lagi pula, pamor keluarga kerajaan sudah lama mengakar di hati masyarakat, dan ada beberapa monster tua di keluarga kerajaan, dan tidak ada yang tahu apakah mereka sudah mati atau belum. Meskipun berada di bawah tentara, selama dia Li Zengping tidak memberontak, monster kerajaan tidak akan muncul. Lagi pula, dari sudut pandang monster tua, ini hanyalah para junior yang berjuang untuk Chu Jun. Adapun Pangeran Chu, selama keluarga kerajaan duduk di atasnya, semua orang sama di mata mereka. Pangeran kedua dan Xia Ziling tidak berbeda sama sekali. Melihat pemandangan ini, raja mencengkeram tangan tahta naga lebih keras lagi. Sekelompok brengsek. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, menakuti para bangsawan yang gemetaran. Apakah kamu memutuskan hidup dan mati putrimu sekarang? Sebuah suara gelap datang, dan para bangsawan itu semakin menundukkan kepala mereka. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, sikap mereka tidak berubah sama sekali. Ini membuat raja marah, lebih tidak berdaya. Dia tidak sekuat Raja Xia Zilei yang bebas dan tidak terkekang. Jika saat ini Xia Zilei duduk dalam posisi ini, apakah orang-orang ini berani melakukannya? Dia tersenyum pahit. Raja pergi dengan marah. Pada saat yang sama, para prajurit dan kuda di kota juga mulai berkumpul, dan para bangsawan yang berkontribusi tidak banyak, bahkan kurang dari 20%. Situasi yang mengkhawatirkan. Little 7, apa yang terjadi di luar, apakah kamu mengerti? Sang raja memanggil putri ketujuh Xia Ziling dan memandangi putri cantik di depannya. Ini sangat mirip dengan ibunya, hanya saja diukir oleh penggilingan. Meskipun dia mengirim banyak pendapat untuk menikahi ibunya ke istana kekaisaran, wanita yang baik hati dan cantik itu sebenarnya dipaksa mati oleh para puterinya. Meskipun dia seorang raja, apa yang bisa dia katakan? Manakah dari putri-putri ini yang tidak memiliki kekuatan besar di belakang mereka? Bukannya dia tidak ingin memanjakan putrinya, tapi dia tidak bisa. Sebagai Raja Kadipaten, dia hanya bisa menyelinap dan mengirimkan beberapa sumber daya kepada putrinya. Kalau tidak, bahkan jika bakat bawaan Xia Ziling bahkan lebih baik, dapatkah dia memiliki basis kultivasi ranah seperti itu pada usia ini? Nyatanya, Xia Ziling bisa mendapatkan dukungan dari Free and Unfettered King. Dia sangat terkejut. Dia bahkan mempersiapkan Xia Ziling untuk menjadi Raja Chu.
Siapa tahu keluarga Li menarik gaji di dasar kota. Chapter 358. Grand Master of Alchemist. Banyak hal telah lama hancur di mata aristokrasi Kadipaten. Pangeran kedua, setelah mendeteksi kepemilikan Royal Martial Spirit, di mata banyak orang, dia sudah menjadi Cujun, atau bahkan raja. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah guru yang sama dengan 4 keluarga besar Twilight, keluarga Feng memberikan konsesi kepada keluarga Li. Kalau tidak, hanya karena Liao Feng dari keluarga Li, bagaimana mereka bisa menarik perhatian mereka? Keluarga mana yang tidak pernah memiliki kejeniusan? Liao Feng bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. Xia Ziling tahu bahwa jika dia ingin naik ke Cujun, dia sebenarnya setara dengan Yu Gongyishan. Ini adalah hal yang bodoh. Namun, dia bijaksana dan memilih untuk melakukannya. Apakah dia benar? Tidak, dia hanya ingin menamai ibunya. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang putri. Menghadapi interogasi raja, Xia Ziling mengangguk. Namun, dia tampaknya tidak memiliki banyak kejutan. Li Zhengping adalah seorang prajurit Kadipaten, Marsekal Agung. Bisakah dia mengawasinya naik Chu? Ini jelas tidak mungkin. Raja menghela nafas. Dia menyesal mengirim raja bebas dan tak terkekang ke garis depan. Sekarang, ketika Free and Unfettered King kembali, ini adalah kesimpulan sebelumnya. Selama pangeran kedua telah menjadi pangeran cadangan, raja bebas dan tak terkekang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah apapun. Cujun sama saja dengan pemberontakan. Kalau tidak, pergi ke halaman belakang dan ikuti kultivasi Chengsu. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan luar. Ini ayahnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk putri ini, untuk menyelamatkan nyawanya. Ayah kekaisaran, putri, belum mau menyerah. Xia Ziling datang untuk mengangkat kepalanya, menggigit bibirnya dengan lembut, wajahnya keras kepala. Dia juga memiliki kartu hall terakhir. Itu juga kartu Qin Yichen yang terus dia persiapkan. Sang raja memandang putri di depannya dengan ragu. Sekarang, di hadapan Li Zhengping di bawah tentara, dan para bangsawan kaya yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tidak ada cara baginya untuk menjadi raja. Xia Ziling, seorang putri tanpa kekuatan nyata, apalagi yang bisa dia lakukan? Dan Hui, kamu tidak bisa ikut campur dalam politik DPRK. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan membujuk Xia Ziling. Dia diam-diam mengikuti tindakan Xia Ziling, dan tentu saja tahu siapa yang dekat dengannya. Qin Yichen, orang ini takut itu juga merupakan paku mata Li. Mungkin sulit untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Memang, seperti yang diharapkan oleh raja, pintu ruang meramu pil Qin Yichen langsung dibuka. Pencuri itu keluar. Itu suara muda, tapi sangat berbahaya. Terlihat bahwa pemilik suara tersebut adalah orang yang manja. Qin Yichen tidak terburu-buru. Dia selesai memurnikan ramuan di tungku pil, memasukkannya ke dalam cincin, dan mengatur pakaiannya sebelum pergi. Di luar pintunya, ada 2 orang. Gelombangnya adalah Presiden Lin yang menghilang setelah meramu alkimia, dan di depannya berdiri seorang pria muda berpakaian cantik, putih bersih, terlihat seperti berusia sekitar 20 tahun. Dan di belakang Pro Presiden, ada juga banyak pil Refining Masters. Namun, sebagian besar dari master pemurnian pil ini lahir di bangsawan utama Sekte Tegak. Di sisi lain adalah Ketua Hai. Berdiri di sebelah Presiden Hai Hui, jumlah master pemurnian pil adalah 2-3 kali lipat dari mereka. Pada saat ini, mereka memelototi seluruh kelompok ketua. Nah, bukankah ini ketua pro kita? Qin Yichen menatap Presiden Lin sambil tersenyum. Suara di mulutnya sangat menarik, tetapi jauh di dalam matanya, ada sentuhan cahaya dingin. Dia menganggap Presiden Lin sebagai veteran Dan Hui, jadi dia meninggalkan jalan keluar terakhir kali saat melawan Dan. Namun, dia tidak menyangka Presiden Lin akan tetap mati. Presiden Lin dilihat olehnya. Dia agak tidak wajar, matanya mengelak, dan dia takut untuk menatap langsung ke arahnya. Apakah itu kamu menyihir gadis iblis Xia Ziling dan berjuang untuk posisi Cujun? Pria muda yang tidak bersalah itu datang, menatap Qin Yichen, dan bergumam, biasa saja, saya pikir Anda memiliki 3 kepala 6 lengan. Identitasnya menjulang, itu adalah putra-putri Li, pangeran kedua kerajaan. Tentu saja aku tidak punya 3 kepala 6 lengan. Saya tidak punya 3 kepala 6 lengan.
Bukankah itu keluarga Li? Qin Yichen terkekeh, menggoda. Haha, tiba-tiba, para ahli pemurnian pil di belakang Presiden Hai akan tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah master pemurnian pil. Mereka tidak perlu meminta kekuatan sama sekali. Sebaliknya, hanya kekuatan yang punya waktu untuk bertanya kepada mereka. Beranikah kamu mengatakan sesuatu tepat di depan pangeran kekaisaran ini? Pangeran kedua tiba-tiba tampak pucat, dan menamparkan ke arah Qin Yichen. Pak, sebuah suara keluar, dan sekeliling tiba-tiba menjadi sunyi, dengan sepasang pupil yang sedikit melebar. Pangeran kedua yang dipukuli. Pada saat ini, pangeran kedua menutupi separuh wajahnya, dan menatap Qin Yichen dengan wajah yang luar biasa. Kamu, beraninya kamu memukul pangeran kekaisaran ini. Jari-jarinya yang menunjuk ke arah Qin Yichen gemetar. Hehe, Qin Yichen memutar matanya. Sial, apakah itu keterbelakangan mental? Ini jelas berani melawan. Anda masih perlu bertanya. Namun, semua orang di sekitar tersedot menghirup udara dingin. Ngomong-ngomong, inilah pangeran kedua Kadipaten, dan kemungkinan besar itu adalah Raja Kadipaten. Qin Yichen bahkan berani bertarung. Bahkan Presiden Hai mengerutkan kening, matanya gelisah. Dia telah mendengar bahwa Li Zhengping sekarang membawa pasukan, dan situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yichen. Saya akan membunuh kamu. Momentum besar menyebar dari pangeran kedua di dalam tubuh. Ketika dia hendak melakukan sesuatu dengan Qin Yichen, Presiden di belakangnya menariknya. Pangeran kedua, ini dan Hui. Dia mengingatkan, jika pangeran kedua membongkar dan, dia pasti tidak akan berada di posisi Cujun. Membongkar klub dan sama dengan menyinggung semua master pemurnian pil Kadipaten. Bahkan keluarga kerajaan tidak mampu membelinya, apalagi dia hanya seorang pangeran. Benci. Meskipun pangeran kedua sangat marah, itu sangat luar biasa. Meski manja, bukan berarti dia tidak punya otak. Di kamar kerajaan, ada segala macam intrik, dan dia jelas. Nak, saat aku sampai di Chu, aku akan menyingkirkanmu dulu. Dia melirik Qin Yichen dengan dingin, menutupi wajahnya yang bengkak, dan berbalik untuk pergi. Berhenti, suara Qin Yichen datang, tetapi setelah mereka berhenti, Qin Yichen dengan ringan berkata, apakah saya mengatakan, izinkan Anda pergi? Pangeran kedua lucu, apakah kamu masih ingin mempertahankanku? Begitu pintar, Qin Yichen memberinya tatapan pujian, karena ada di sini, tetaplah di sini. Nak, apakah kamu benar-benar menganggap pangeran kekaisaran ini sebagai kesemek yang lembut? Pangeran kedua sangat marah. Tiba-tiba, momentum di tubuhnya berubah, dan momentum yang kuat pecah. Chapter 359, Grand Master of Alchemist. Tahap awal Martial King. Merasakan momentum ini, banyak wajah master pemurnian pil berubah. Pangeran kedua ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Segera, pangeran kedua tidak punya omong kosong. Dengan lambaian tangannya, dia meninju dengan keras dan memukul Qin Yichen. Bang, di bawah tinju ini, terdengar seolah-olah udara diledakkan oleh kehidupan. Melihat ini, banyak master pemurnian pil berseru. Meskipun banyak pil refining masters tahu bahwa orang ini dapat dilihat oleh Presiden Hai, pasti ada sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak ada yang mengira seorang anak laki-laki berusia 18-19 tahun yang dapat bersaing dengan ranah Martial King. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri diam, seolah ketakutan, yang membuat banyak master pemurnian pil tidak tahan untuk menutup matanya. Berani mengajari gadis iblis untuk memberontak, kamu harus bersalah atas kematian. Melihat bahwa Qin Yichen tidak menanggapi, pangeran kedua tidak hanya tidak berhenti, tetapi matanya berkilat dengan sentuhan pingsan. Dengan teriakannya yang marah, kekuatan di lengannya meningkat sedikit. Saat tinjunya hendak mengenai wajah Qin Yichen, pangeran kedua tampaknya telah melihat adegan kepala yang terakhir ditiup oleh tinjunya sendiri, dan seringai muncul di pipinya. Anak ini sepertinya tidak serumit yang mereka katakan, tapi cukup mudah untuk dipecahkan. Namun, pikiran di kepalanya belum berakhir, dan seringai di pipi pangeran kedua tiba-tiba kaku. Karena dia tidak melihatnya sama sekali, tinjunya dicengkeram oleh satu telapak tangan, dan pukulan penuhnya bahkan tidak mengguncang telapak tangan itu. Tidak ada yang terdengar di tengah ring. Banyak master pemurnian pil tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka. Ketika mereka melihat sebuah adegan, ekspresi mereka membosankan. Mendesis.
Serangan kekuatan penuh dari seorang spesialis dao bela diri Raja Bela Diri Pangeran kedua ditangkap oleh Qin Yi Chen dengan satu tangan. Meskipun yang terakhir tidak menggunakan martial spirit, tapi itu tidak berarti orang biasa bisa menolaknya, apalagi dengan santai selanjutnya. Sangat sulit, kamu berani menggangguku. Qin Yi Chen mencibir, lengannya melingkari, dan yang terakhir adalah kecebong. Dengan energi gelap, dia langsung jatuh ke tanah. Kamu, sial! Tangkap aku pencuri ini. Pangeran kedua jatuh ke tanah, dengan gemetar menunjuk ke arah Qin Yi Chen, berteriak karena malu. Saat kata-katanya berakhir, dua seorang spesialis dao bela diri di ranah Raja Bela Diri berjalan keluar dari belakang Presiden Dewan Pro, dan berjalan menuju Qin Yi Chen dengan tatapan buruk. Melihat gerakan mereka, alis Presiden Hai juga mengernyit. Sebelumnya, ketika pangeran kedua menembak, dia memiliki kepercayaan pada Qin Yi Chen, jadi dia tidak berhenti, tetapi seorang spesialis dao bela diri di dua alam Raja Bela Diri, dan mereka masih disenja seorang spesialis dao bela diri di kota telah menjadi terkenal, dan dia tidak bisa menanggungnya lagi. Namun, saat Presiden Hai hendak berhenti minum, tubuhnya tiba-tiba berhenti di tempatnya. Siu, dengan suara erangan pedang, pedang roh melintas dan jatuh di leher pangeran kedua. Energi pedang yang tajam bahkan telah memotong kulit yang terakhir dan mengeluarkan darah. Pada saat ini, kata-kata kemarahan dan teguran pangeran kedua ditelan kembali karena dia menyadari ancaman kematian. Dia yakin selama dia memiliki niat untuk melawan, pedang roh ini pasti akan berubah dalam sekejap. Dipenggal, Jack, apakah kamu tahu siapa dia? Bolt anti pencuri, pangeran kedua belum dirilis. Melihat ini, kedua ranah Martial King berteriak keras. Ayo, kamu mencoba satu langkah lagi ke depan. Adapun panggilan mereka, Qin Yi Chen sepertinya tidak mendengar apa-apa selain mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, pedang roh di depan pangeran kedua bergerak maju lagi, dan menempel di leher pangeran kedua. Berhenti, berdiri, perasaan sengit dan dingin datang, membuat pangeran kedua merinding. Dia berteriak keras, tetapi dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, dia menyesalinya. Mengapa dia datang ke Dan untuk mencari masalah bagi orang ini? Awalnya, menurut situasi saat ini, selama Xia Ziling ditangkap, dia bisa menjadi raja, tetapi di bawah ekspansi ini, dia mau tidak mau memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, dan memusnahkan semua orang yang berhubungan dengan Xia Ziling. Pikiran, dengan dukungan Presiden Lin, dia akan mengemasi seorang anak di klub Denmark. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, beraninya dia tidak menuruti kemauannya. Pada saat ini, dia akhirnya sadar. Karena orang bisa menjadi paku keluarga ibu mereka, dan mereka dihargai oleh Presiden dan Hui Hai, apakah mereka yang membiarkan diri mereka melakukannya? Namun, ini adalah akhir dari masalah ini. Saat ini, penyesalan tidak berpengaruh. Teriakan pangeran kedua juga menghentikan dua ranah Raja Bela Diri di udara, dan dia tidak berani bergerak maju. Ayo pergi, berani main-main dengan Lao Su, padahal Lao Su adalah kesemek yang lembut. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, Qin Yi Chen. Qin Yi Chen melambaikan tangannya dan mengangguk di ruangan di belakangnya. Pangeran kedua takut untuk melawan, dan bergerak perlahan ke dalam ruangan di bawah tekanan pedang roh. Dentango, pada akhirnya, pintu kamar ditutup dengan keras. Setelah pintu ditutup, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka dan memastikan bahwa mereka bukan ludah yang tertelan dan berkata setelah berjalan dalam tidur. Situasinya bergejolak. Saat ini pangeran kedua yang paling makmur, di ujung jarinya, sebenarnya dipenjara oleh seorang anak laki-laki. Pergi dan beritahu Marsekali. Dua ranah Raja Bela Diri saling memandang, dan satu segera ditinggalkan di sini, dan yang lainnya dengan cepat terbang menjauh. Dan Hui tampaknya bergejolak. Setelah meninggalkan pusat kekuatan Raja Bela Diri, melihat Presiden Lin dan Ketua Hai yang bertarung seperti ayam jantan, semua orang memiliki satu pemikiran di hati mereka. Saya khawatir sebidang tanah suci terakhir di Senja tidak bisa lagi sunyi. Pangeran kedua jelas merupakan sumber kehidupan keluarga Li. Gunung kuno. 1000 tentara yang diburu raja dengan bebas dan tak terkekang akhirnya tiba dengan tergesa-gesa. Meskipun itu 2 kali lebih lama dari 2 hari yang dibutuhkan oleh raja bebas dan tak terkekang, akhirnya tiba sebelum celah gunung kuno runtuh. Setelah perjalanan tanpa henti, ribuan tentara yang diburu sedikit lelah,
Tetapi yang mengejutkan petugas Gunung Kuno adalah bahwa meskipun demikian, tim mereka tidak memiliki jejak kekacauan. Apalagi di tengah 100.000 tentara, ada 20.000 penunggang besi hitam. Formasi mereka mengungkapkan esensi, ki dan semangat, dan sepertinya mereka tidak terburu-buru keluar dari jalan. Sikap agresif lebih seperti awal Anda siap, Harvest God untuk medan perang. Yang lebih mengerikan adalah senjata dan baju besi mereka. Selain itu, 80.000 tentara, senjata dan baju besi di tangan mereka, memiliki kilatan cahaya dingin, yang sangat mencolok. Tetapi 10.000 penunggang besi ini, senjata dan baju besi mereka, tidak terpantul di bawah sinar matahari, dan tidak ada yang akan percaya bahwa prajurit paling sentral dari Yang Mulia Raja Bebas dan tak terkekang akan memiliki senjata yang tidak berguna, yang hanya menunjukkan bahwa senjata mereka lebih kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian pada pembunuhan dan pembantaian. Chapter 360 Grand Master of Alchemist. Li Yuanba, 20.000 penunggang besi, berikan padamu, kuharap kamu tidak mengecewakan raja. Melihat pasukan 1000.000, Xia Zili menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghadapi Li Yuanba. Aku sudah lama ingin keluar dan membunuh bajingan itu. Selama Yang Mulia memberimu kekuatan, bagaimana dengan 1 juta tentara? Li Yuanba II tidak mengatakan apa-apa, membawa palu godam pergi ke tentara di belakang Gunung Kuno. Kemudian, 10.000 pengendara besi, dipimpin oleh Li Yuanba, diam-diam berjalan ke samping. Pelatih, 3 hari, Gunung Kuno tidak berubah. Di tengah 1 juta tentara, seorang mata-mata melapor ke Yi Kunlin dan 1000 tentara Hui. Tidak ada yang berubah. Yi Kunlin dan 1000 tentara saling memandang dengan senyum di mata mereka. Tampaknya apa yang dikatakan keluarga Li memang benar. Sekarang Kadipaten Senja sibuk dengan perselisihan sipil dan mendukung perbatasan, tetapi tidak secepat itu. Pesan, dengan segala cara, dalam 1 hari, berikan aku celah Gunung Kuno. Segera, Yi Kunlin melambaikan tangannya, memerintahkan. 1 juta tentara telah berada di luar celah Gunung Kuno selama berhari-hari. Pertama, saya takut kehilangan terlalu banyak, dan diblokir selama 2 hari, dan kemudian diblokir oleh pria sembrono yang menakutkan dengan kekuatan diri sendiri. Akhirnya, Free and Unfettered King datang karena ketakutan dan menunggu 3 hari lagi. Waktu, 6 hari, tepatnya 6 hari. 2 juta pasukan dari 1 juta Kadipaten Aliansi belum dimajukan oleh Gunung Kuno. Jika ini menyebar, itu pasti akan menjadi bahan tertawaan para marsekal Kadipaten lainnya. Saat ini, Yi Kunlin dan 1000 tentara tidak dapat mengkhawatirkan sebanyak itu. Setelah 3 hari menunggu, saya ingin datang, dan 50.000 tentara yang ditutup oleh Gunung Kuno berada di ambang kehancuran. Membunuh. Di bawah perintah militer, 1 juta tentara tiba-tiba menjadi bergolak, seperti banjir, dan jalan menuju gerbang Gunung Kuno melintas. Yang akan datang. Pada penutupan Gunung Kuno, banyak tentara mengepalkan senjata mereka dan menatap pasukan 1 juta yang bergegas. Melihat 1 juta pasukan yang mendekat, Xia Zili menarik napas dalam-dalam, menang dan kalah dalam 1 gerakan. Bergegas. Setelah serangan singkat, tentara pasukan sekutu dari 2 bangsa dibagi menjadi 2 baris secara tertib, berbaris menuju celah Gunung Kuno. Yang mengejutkan para prajurit yang menjadi perintis, Gunung Kuno ditutup tanpa tanggapan apapun. Chong, mereka tidak memiliki batu yang menggelinding lagi, dan menerobos gerbang kota mereka. Melihat pemandangan ini, para prajurit yang dengan hati-hati berbaris sangat gembira, dan mereka bergegas menuju celah Gunung Kuno dengan lebih bersemangat. Tidak ada respon, tampaknya para prajurit di Gunung Kuno benar-benar runtuh. Melihat pergerakan di depan, Yi Kunlin dan 1000 tentara saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Bagaimana dengan raja yang bebas dan tidak terkekang? Puluhan tahun telah berlalu, dan itu belum menjadi tulang tua, ditambah seorang prajurit tanpa moral. Bagaimana dia bisa melawan pasukan 1 juta? Ketika mereka mengira bahwa celah Gunung Kuno harus dihancurkan sendiri, siluet perlahan terbang dari celah Gunung Kuno. Raja bebas dan tak terkekang. Melihat siluet ini, kecepatan 1 juta tentara sedikit tertunda, tetapi segera mereka terus menyerang. Raja yang bebas dan tidak terkekang, dapat dengan kekuatan sendiri, melawan 1 juta tentara tidak berhasil. Xia Zili, menyerah, hormati kamu sebagai seorang pria,
menyerah pada perubahan besarku, dan lindungi posisi tinggimu dan kekayaan besar selama sisa hidupmu. Di seberang pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda, Yi Kunlin berteriak keras ke arah gunung kuno Guanzhong. Menghadapi provokasi Yi Kunlin, Xia Zilei tidak mengatakan sepatah kata pun, yaitu, dia begitu stagnan di udara sehingga tidak ada jejak ketakutan di matanya. Berpakaian seperti Tuhan, bermain iblis, pikir kamu bisa mencegahku menunggu. Bunuh celah gunung kuno, tangkap raja bebas dan tak terkekang hidup-hidup, bunuh aku. Dengan kemarahan Yi Kunlin, kelompok perintis tiba-tiba tampak seperti darah ayam dan minum untuk menangkap raja bebas dan tak terkekang hidup-hidup dan bergegas pergi. Untuk prajurit pelopor ini seperti anjing gila, Xia Zilei tidak memesan, sampai sesaat, semburan hitam muncul di hadapannya, dan sudut mulutnya membangkitkan senyuman. Semburan hitam mengalir dari sisi 1.000.000 tentara. Ini yang mulia raja bebas dan tak terkekang, yang telah dilengkapi dengan armor senjata Suan Yun Qin Yi Chen. Di garis depan 10.000 pengendara besi, Li Yuanba, memegang palu godam, memimpin, dan bergegas ke masa lalu dengan penyergapan terhadap 1.000.000 pasukan. Menguasai, seseorang mengapit. Di tenda tengah, seseorang melapor ke Yi Kunlin dan 1.000 tentara Hui. Berapa banyak orang? Yi Kunlin mengerutkan kening, bertanya. Seharusnya ada sekitar 20.000. 20.000. Hah, dibantai. Mendengar hanya 2 orang, Yi Kunlin mencibir dengan mencemooh dan mengeluarkan beberapa patah kata dengan dingin. Saudaraku, seseorang datang untuk mati, Marsekal diperintahkan untuk membunuh mereka. Di sayap, seorang jenderal berteriak dengan marah, menunggu untuk memasuki celah gunung kuno menjadi tidak sabar, saat ini seseorang datang untuk menyerang, sesuai dengan pikirannya. Dengan amarahnya, tentara dengan cepat berbalik arah dan melewati 20.000 penunggang besi. Namun, ketika dia bergegas setengah jalan, sang jenderal melihat Li Yuanba, yang merupakan orang pertama, dan melihat palu godam berwarna merah tua yang terbuat dari darah kering yang diwarnai. Kelopak matanya berkedut, bergerak di atas kakinya, dan mau tidak mau menghindari lokasi paling sentral. Orang ini yang dengan kekuatannya sendiri, yang bertahan sepanjang hari, bahkan seorang spesialis dao bela diri raja bela diri ditiup oleh palu, apalagi dia. Membunuh. Setelah menghindari Li Yuanba, mata sang jenderal penuh dengan pembantaian. Dia mengangkat pisau besarnya, dan dengan keras memotongnya ke arah seorang prajurit yang bergegas. Dentang. Dengan suara garing, sang jenderal tercengang, karena senjatanya baru saja dipotong oleh prajurit biasa di bawah sentuhan. Bagaimana dia melakukannya? Tidak menunggu sang jenderal bereaksi, pedang hitam melintas di lehernya, dan sebuah tengkorak tiba-tiba naik ke langit. Dan fenomena ini ditemukan oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya segera setelah kontak. Senjata di tangan mereka rapuh di bawah senjata 2 penunggang besi. Selain itu, mereka bahkan menemukan bahwa senjata mereka lebih mengerikan. Bahkan jika itu dipotong pada lawan, bahkan baju zirah itu tidak dapat dipatahkan. Ini, terbuat dari apa senjata dan baju sirah mereka? Bagaimana bisa begitu kaku dan keras? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memikirkan hal ini di hati mereka ketika mereka sekarat. Li Yuanba, memegang palu godam, tidak punya musuh. Setelah menabrak sedikit, dia terkejut menemukan bahwa penunggang besi di belakangnya tidak tertinggal, dan mengikutinya. Membunuh. Segera, Li Yuanba juga menemukan keunggulan senjatanya sendiri. Dia marah, dia membanting palu godam di tangannya, dan menghancurkan jalur darah. Dengan pembukaan Li Yuanba, 20.000 penunggang besi ini, seperti pisau panas menembus mentega, berubah menjadi semburan hitam, seperti pedang tajam. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak beberapa li dan memasukkan 1.000.000 pasukan secara horizontal. Di dalam sikap itu, seolah-olah untuk memaksa 1.000.000 tentara, terputus. Chapter 361, Grand Master of Alchemist. Pasukan besi dan baja 2 orang itu seperti pedang tajam, yang langsung memotong 10.000.000 pasukan. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa? Yi Kunlin dan 1.000 tentara berseru pada saat yang sama, dengan keterkejutan di mata mereka. Sebab, mereka juga menemukan bahwa skuad 20.000 orang sepertinya diatribusikan ke tengah tim meski sedang cedera. Peralatan apa yang mereka pakai? Yi Kunlin bergumam pada dirinya sendiri.
Dia dapat melihat bahwa senjata di tangan tim kecil dapat dengan mudah memotong senjata prajurit mereka dan menghancurkan baju besi keras mereka. Dan para prajurit di pihak mereka, sulit untuk meninggalkan jejak di baju besi pasukan. Bahkan jika itu terluka, itu adalah kekuatan dan kejutan. Kesenjangan antara dua peralatan samping hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Senang, melewati musuh dengan hampir tanpa perlawanan, Li Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan sedikit terpana oleh peralatan yang dikenakan orang-orang ini. "Saudara, bunuh aku kembali." Maraknya pembunuhan, membawa palu godam, bergegas kembali. Pasukan 10.000 orang juga merasakan manisnya peralatan di tubuhnya, dan kata-katanya hanya jatuh, yaitu, setiap orang bergegas bolak-balik. Tapi Yi Kunlin dan 1.000 tentara hanya bisa menontonnya dengan mata terbuka. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menyuruh orang berhenti, tetapi, seperti kertas, mereka robek dengan cepat. Terlalu menakutkan. Dari mana Xia Zilei mendapatkan pasukan besi seperti itu? 1.000 tentara tidak tahu sudah berapa kali Ibu Li Zengping disambut di dalam hatinya. Bukankah ini Pitman? Selain itu adalah jenis yang mengadu mati. Terburu-buru, Raja Xia Zilei yang bebas dan tidak terkekang dan pasukan 100.000 diblokir di celah itu. Di belakang, pasukan baja, seperti pedang tajam, terus-menerus diselingi di antara perut pasukan 1 juta pasukan. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Ini adalah bencana bagi tentara. Ikuti aku. Hanya Yi Kunlin dan 1.000 tentara yang ragu-ragu. Ketika mereka ingin terus menyerang atau mundur sementara, Raja bebas dan tak terkekang di celah itu bergerak, dan saat dia berteriak keras, ribuan orang yang diburu bergegas keluar. Tidak baik. Yi Kunlin dan 1.000 tentara hanya bisa menguatkan diri. Raja yang bebas dan tidak terkekang, lagi pula, raja yang bebas dan tidak terkekang. Gengsinya tidak didasarkan pada orang, tetapi pada kekuatannya. Meski hanya ada lebih dari 1.000 orang di belakangnya, saat dia bertabrakan dengan pasukan koalisi, pasukan garda depan koalisi terkoyak dan mereka langsung mendatangi Yi Kunlin dan 1.000 tentara. Pensiun, Yi Kunlin dan 1.000 tentara sama-sama panik. Dengan kekacauan pelatih, 1 juta tentara tiba-tiba runtuh. Awalnya, para prajurit dari dua negara tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka semua ditahan oleh pelatih. Sekarang, ketika tentara dalam kekacauan, mereka diinjak-injak sampai mati oleh rakyatnya sendiri. Mereka semua harus dihitung 1.000. Yang terluka bahkan lebih diabaikan. Nomor 1 juta tentara dikalahkan oleh lebih dari selusin 10.000 tentara. Pada akhirnya, Li Zengping tidak muncul. Saat ini, Yi Kunlin dan 1.000 Wen baru menyadari bahwa mereka mungkin tertipu. Tentara mulai mundur. Xia Zilei sama sekali tidak memilih untuk memerintahkan pengejaran. Lagi pula itu adalah pasukan 1 juta. Ambil kebebasan untuk mengejar, tunggu mereka bertahan, maka nasib buruk adalah garnisun. Sial, itu tidak menyenangkan. Li Yuanba menghela nafas pada 1 juta tentara yang mundur, wajahnya penuh minat. Saat ini, dia penuh dengan darah, dan dia tidak tahu itu darahnya sendiri atau musuhnya. Dia tampak sangat menakutkan dan berdiri di sana seperti dewa iblis neraka. Di mata seorang perwira gunung kuno, dia adalah Tuhan. Dewa perang. Oke, Xia Zilei melirik prajurit yang lelah itu dan memerintahkan untuk kembali ke celah gunung kuno. Sebelum dia bisa mengatur napas, dia bertemu dengan seorang informan khusus. Reporter ini, dia tahu, adalah penjaga kerajaan Raja bela diri di samping raja. Oleh karena itu, setelah melihat penjaga ini, Xia Zilei merasakan firasat buruk di hatinya. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Kadipaten. Apa? Li Zengping benar-benar memaksa istana. Xia Zilei, yang duduk, berdiri, mengepalkan tangan, dan tanpa sadar menjabat tangannya. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Li mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik untuk Xia Ziling atau Qin Yichen, tetapi tidak pernah berpikir bahwa keluarga Li akan begitu berani. Sepertinya tebakan anak itu benar. Awalnya, Qin Yichen membuatnya memperhatikan pergerakan keluarga Li di ketentaraan. Xia Zilei tidak mempermasalahkannya, tapi sekarang sepertinya Qin Yichen benar. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Keluarga Li pasti akan mendukung pangeran kedua sebelum dia kembali. Ketika saatnya tiba, raja bebas dan tak terkekangnya tidak berdaya untuk keluarga Li. Apakah tidak ada tanggapan di halaman belakang?
Xia Zilei mengerutkan kening dan bertanya pada penjaga. Dia merujuk, tentu saja, pada nenek moyang kekaisaran di halaman belakang istana kekaisaran, yang telah meninggalkan dunia kultivasi tertutup. Penjaga itu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xia Zilei terdiam, kembali ke ibu kota. Tidak lama kemudian, Xia Zilei mengambil 10.000 perjalanan besinya dan berangkat dalam perjalanan pulang. Li Yuanba mendengar pertarungan lagi, dengan penuh semangat mengikutinya, membawa palu godam, siap bertarung. Nak, harus menahanku. Xia Zilei hanya bisa berharap Qin Yichen bisa menyelamatkan hari itu. Senja, Li Zengping sama sekali tidak menduga bahwa pangeran kedua kesulitan pergi ke dan untuk menemukan Qin Yichen. Kenapa kamu tidak menghentikan pangeran kedua? Li Zengping menendang orang yang melaporkan surat itu dari udara. Siapa yang bisa menderita lebih dari dia? Dia sengaja memikirkannya selama bertahun-tahun, hanya untuk mendukung pangeran kedua, dia akan segera menjadi Qin Yichen. Hanya dalam beberapa bulan, rencana bertahun-tahunnya benar-benar terkuras. Dan sekarang, dia hampir berisiko dihancurkan, dan para prajurit hanya selangkah lagi dari kota untuk berhasil, dan pangeran kedua mereka, dengan bodohnya, datang ke pintu untuk menyandera orang lain. Apa yang lebih absurd dari ini? Li Zengping tidak lagi marah, tapi sedih. Saya adalah keluarga besar Li, apakah mereka akan dimakamkan di tangan saya sendiri? Dia duduk lumpuh dalam posisi tenda yang tampan, buta. Jangan melihat fakta bahwa dia sekarang memimpin tentara. Para prajurit sangat cantik dan bergengsi di bawah kota. Nyatanya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa tindakannya telah sepenuhnya menyinggung raja saat ini. Ini bukan lelucon. Sama seperti berjalan di atas tali, sedikit kesalahan akan mati tanpa tempat pemakaman. Patriark, apakah Anda ingin menyelamatkan pangeran kedua? Di sekelilingnya, seorang veteran Li bertanya ragu-ragu. Bagaimana cara menyimpan? Pergi ke klub dan, tiba-tiba, Li Zengping menggeram dan menamparkan meja kayu di depannya. Tiba-tiba, seluruh meja berubah menjadi bubuk. Chapter 362, Grand Master of Alchemist. Li Zengping tidak ingat berapa kali dia menanamnya di tangan Qin Yichen. Sepertinya sejak awal tidak pernah menang. Pertama, Li Gu menanam tumit besar di tempat kecil seperti 1000 kabupaten Lanjun. Kemudian Liao Feng dipatahkan di Menara Senja. 2 veteran lagi tewas di luar kota. Lalu ada sekarang, Li Zengping hampir ingin langsung mencabik-cabik pangeran kedua yang datang melapor. Marah obat marah. Qi kembali ke Qi. Dia masih harus memikirkan bagaimana menyelamatkan pangeran kedua. Kalau tidak, Li Zengping tahu persis apa yang akan menunggu keluarga Li-nya. Oleh karena itu, meskipun biasanya sesuatu yang tidak dapat dilakukan sekarang, dia juga harus melakukannya. Obat akan. Apa itu obat apa yang diwakilinya? Li Zengping tahu dua cu di dalam hatinya. Bahkan keluarga kerajaan tidak mampu membayar konsekuensi dari gerakan tersebut. Karena itu, dia harus memikirkan strategi 10.000. Kalian bertiga, ikuti aku ke kota pada malam hari. Bahkan jika Anda menggunakan perampok, keluarkan pangeran kedua. Li Zengping diinstruksikan oleh 2 veteran senior dari basis kultivasi. Ya, tentu saja. Kedua tetua juga mengerti apa arti kejadian ini bagi keluarga Li. Obat itu juga merupakan tanggapan yang bijaksana. Meskipun kapanpun Anda pergi ke Obatui untuk membuat masalah, masih ada kemungkinan jalan memutar jika Anda merebut seseorang saat tidak ada yang menyadarinya. Pangeran kedua dipenjarakan di Obatui oleh Qin Yichen. Hal ini dengan cepat menyebar di Twilight. Keluarga kerajaan tentunya juga mendapat kabar tersebut. Namun, Raja tampaknya tidak menanggapi pemenjaraan pangeran kedua. Apakah itu peringatan para bangsawan atau putri yang menangis obat berisik di harem? Dia mengabaikannya. Pintu studi kerajaan ditutup. Para penjaga di pintu menghentikan semua orang yang ingin melihat raja. Nama baiknya, Raja Seobat meninjau tugu peringatan. Obat tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Alasan ini cukup kuat. Obat membuat para bangsawan tak terbantahkan. Setelah menerima berita ini, Xia Ziling segera dilarikan ke Obatui. Obat bertemu dengan Qin Yichen. Setelah memasuki pintu, dia melihat pangeran kedua, yang memiliki semangat tinggi di depannya, diikat oleh 5 bunga, mulutnya tertutup. Obat dia terlempar ke tanah. Tuan, apa yang terjadi? Dia bingung. Bisakah saya mengambil ikannya? Mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Dia dapat meramalkan sekelompok orang di keluarga Li yang pasti akan melompat keluar kota.
Jika dia bisa memilih, Li akan takut bukan dia yang ingin membunuh sekarang, tetapi untuk mematahkan kepala pangeran kedua obat melihat apa yang ada di dalamnya. Nyatanya, pangeran kedua tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, dia selalu menghormati obat memperlakukan dirinya sendiri, meskipun ada semacam intrik dalam keluarga kerajaan, tetapi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Keluarga Li pasti tidak akan menyerah, sekarang raja yang bebas obat tidak terkekang tidak ada di sana, keselamatan tuan ditakuti. Xia Ziling sama sekali tidak bersemangat, tetapi tampak khawatir terhadap Qin Yichen. Tentu saja aku tahu, jadi ada beberapa hal yang aku ingin putri kirimkan kepada beberapa orang. Qin Yichen tampaknya dalam bahaya, tapi dia masih tersenyum. Tuan, saya seobat berbicara bisnis. Xia Ziling cemas, obat mau tak mau meliriknya. Tes, Yang Mulia Putri benar-benar kecantikan nomor 1 kota kekaisaran. Qin Yichen menghancurkan mulutnya, ketika dia melihat bahwa dia akan marah, dia melihat ke atas. Saya melakukan bisnis, tetapi sekarang saya tidak nyaman untuk keluar, jadi saya membutuhkan 7 Yang Mulia Putri. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan banyak tas obat menyerahkannya kepada Xia Ziling. Masing-masing tip ini ditandai dengan nama, obat setiap nama dianggap sebagai seorang spesialis dao bela diri tingkat Raja Bela Diri. Selain itu, beberapa orang adalah eksistensi tingkat menengah Martial King. Tuan, apakah ini? Xia Ziling memanobat ke arahnya dengan kabut, obat tidak mengerti apa maksudnya. Hal ini 7 Yang Mulia Putri harus melakukannya sendiri, tidak boleh ada kesalahan, atau... Aku tidak masuk akal. Qin Yichen menatapnya dengan hati-hati obat berkata. Saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan keluarga Li, obat hanya dapat mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Apakah dia bisa meminjam kekuatan eksternal atau tidak, dia masih sangat percaya diri. Aku akan memberikannya kepada mereka masing-masing secara langsung. Xia Ziling meletakkan tasnya, mengabaikan pangeran kedua yang bersenandung, obat berjalan keluar. Setelah dia pergi, Qin Yichen menghela nafas lega, obat kemudian melihat ke arah jendela, gunung kuno ada di sana, kamu harus menerima berita. Selama Raja Bebas Obat tak terkekang kembali, kesulitan saat ini dapat diselesaikan. Yang harus dia lakukan hanyalah kembali ke Raja Bebas Obat tak terkekang. Pada malam hari, saya tidak bisa mencapai 5 jari. Tiba-tiba, beberapa bayangan gelap direnggut dari kamp utama di luar kota, obat dengan cepat melompat ke kota senja tak jauh dari sana. Namun, ketika mereka ingin menyelinap ke kota pada malam hari, mereka langsung ketahuan. Xia Ziling melihat wanita yang secara langsung menampilkan martial spirit, Li Zengping yang berpakaian hitam hampir menggigit giginya. Selain itu, di tembok kota, tidak hanya Xia Ziling saja, ada lebih dari selusin rana penggarap lepas tingkat Martial King di kota, tetapi ada juga 4 seorang spesialis dao bela diri yang dapat peringkat bahkan di seluruh senja. 10 juta jangan berpikir bahwa seorang spesialis dao bela diri lahir di keluarga besar. Plus cultivator juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, penggarap longgar, bagaimanapun, adalah penggarap longgar, obat sudah terbiasa. Secara umum, itu berbeda. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan keluarga hebat. Tapi sekarang, lebih dari selusin penggarap lepas telah berkumpul, obat kekuatan ini sudah setara dengan keluarga hebat. Apakah itu anak itu lagi? Segera, Li Zengping memikirkan Qin Yichen. Hanya mereka yang bisa menyatukan penggarap lepas ini adalah Qin Yichen. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukannya, dia yakin itu adalah Qin Yichen. Xia Ziling, aku tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin putri ketujuh ini tidak memiliki orang yang berguna di sisinya? Counter pencuri. Xia Ziling mendengus ringan, obat sepertinya tidak mengejutkan melihat mereka muncul. Dia tidak bisa tidak mengagumi Qin Yichen lagi. Meskipun, di Kamp Li, tidak sama sekali, seharusnya tidak ada tanggapan internal, tetapi setiap gerakan Li tampaknya sesuai dengan harapan Qin Yichen, termasuk infiltrasi malam saat ini. Tentu saja, bukan hanya ini yang mengejutkannya, tetapi setelah dia memberikan kekuatan masing-masing obat semua orang ke seorang spesialis dao bela diri ini, penggarap longgar ini, yang meremehkan aristokrasi, bahkan diusir dengan penuh semangat. Dia benar-benar tidak mengerti, jadi apa yang mereka masukkan ke dalam tas sekecil itu yang membuat mereka semua tergoda. Tentu saja,
Ini pasti hal yang baik untuknya. Sebab, di tangannya, tidak ada seorang spesialis dao bela diri yang tersedia. Pergi. Li Zengping segera mengambil keputusan obat menarik barak itu. Meski ia pensiun dari seluruh tubuhnya, ini sama sekali tidak membuatnya merasa lebih baik, tapi lebih berat. Jika mereka terus berlarut-larut seperti ini, hal yang paling tidak menguntungkan adalah rumah mereka. Pangeran kedua, bagaimanapun, adalah pangeran, paling-paling itu adalah diskualifikasi untuk gelar Chu. Memikirkan hal ini, Li Zengping tidak bisa menahan perasaan sedih. Chapter 363, Grand Master of Alchemist. Melihat retret Li Zengping secara langsung, Xia Ziling diam-diam menghela nafas lega, tapi dia sangat penasaran. Apa yang ada di dalam tas itu sebenarnya bisa membiarkan ranah penggarap longgar ini datang untuk membantu tanpa berkata apa-apa. Dia tidak mengetahuinya, Qin Yichen memberi mereka sesuatu yang tidak bisa mereka tolak, keterampilan bela diri. Dan itu adalah keterampilan bela diri untukmu. Itulah mengapa penggarap lepas yang kuat ini ada di sini. Bahkan ranah Raja Bela Diri dari keluarga besar memiliki keinginan yang sangat kuat untuk keterampilan bela diri, belum lagi penggarap longgar ini. Dengan keterampilan bela diri ini, mereka dapat membuat keluarga sendiri. Karena kemunculan begitu banyak penggarap lepas, Li Zengping harus sementara menghilangkan gagasan bahwa dan akan merebut pangeran kedua, dan saat ini, ada lebih banyak berita yang membuat Li Zengping merasa terjepit. Berita itu datang dari perbatasan. Gunung kuno itu dikunci dengan seorang pria kuat yang kuat, memegang palu ganda, dengan kekuatan diri sendiri, melawan pasukan 1 juta sepanjang hari. Berita itu menyebar kembali ke kota senja, menyebabkan kegemparan. Banyak penyair meneriakkan untuknya. Untuk sementara waktu, pria kekar yang memegang palu ganda ini diubah menjadi dewa perang kadipaten, dan prestisenya dekat dengan raja bebas dan tak terkekang. Mendengar berita ini, banyak orang dan bangsawan biasa memiliki harapan di hati mereka. Mungkin, raja yang bebas dan tidak terkekang bergabung dengan orang kuat ini untuk mengusir 1 juta tentara. Meski harapan ini sangat tipis, tak terhitung banyaknya orang yang masih berdoa. Tentunya karena terlalu jauh, mereka belum tahu, 1 juta tentara telah dikalahkan. Namun, beberapa orang bersuka cita, dan beberapa orang sedih. Di kamp di luar kota, kulit Li Zengping suram, dan dia mondar-mandir di kamp. Apakah Yi Kunlin dan 1000 tentara hanya sia-sia? Jika mereka menyerang dengan segenap kekuatan mereka, dan mereka telah mengatur respons internal, mengapa mereka bahkan tidak bisa mengalahkan celah gunung kuno? Mendengar berita itu, dia sangat cemas. Jika raja yang bebas dan tidak terkekang mati di jalur gunung kuno, tidak apa-apa, dia masih punya waktu untuk membalikkan keadaan. Namun, jika 1000 juta pasukan negara Yi besar dan 1 juta negara Su gagal menyelesaikan Xia Zilei, dan berlarut-larut, maka keluarga Li tidak akan memiliki jalan keluar. Berkolaborasi dengan pasukan asing dan memaksa istana untuk mendirikan raja, semua ini tak tertahankan bagi raja. Semua salahkan anak itu, menarik raja bebas dan tak terkekang ke dalam kemah Xia Ziling, dan juga menangkap pangeran kedua Xia Ziyu. Semakin Li Zengping berpikir, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia menyerahkan semuanya pada Qin Yichen. Patriark, bagaimana sekarang? Di kamp, U200B2 veteran keluarga Li melihat ke arah Li Zengping dan mau tidak mau bertanya. Dari serangan diam-diam terakhir, ternyata banyak penggarap lepas, tidak sulit untuk melihat bahwa Xia Ziling dan Qin Yichen telah lama dipersiapkan, dan jelas tidak mungkin untuk merebut kembali pangeran kedua secara diam-diam. Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Buang-buang itu, undet itu lari ke Sandera. Li Zengping membentak dengan marah. Patriark, sebenarnya, masalah ini tidak bisa dibenci. Dia juga ingin menyingkirkan Qin Yichen. Siapa yang bisa memikirkan keberanian anjing anak itu dan berani membajaknya? Seorang veteran Li berbisik pelan, tetapi di mata Li Zengping yang marah, sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak-teriak. Dengan suasana marah Li Zengping, ladang gas yang tertekan menembus kamp diri sendiri, dan beberapa veteran keluarga Li takut untuk keluar. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, dan Li Zengping duduk di tempat pertama. Pokoknya, pangeran kedua harus diselamatkan, jika tidak, semua rencana kita akan hilang. Setelah menggertakkan giginya, Li Zengping masih berkata dengan kasar. Kamu membawa hadiah kecil,
pergi ke keluarga Feng dan menunggu 3 keluarga hebat, dan biarkan mereka membantu, dan bekerja dengan para bangsawan untuk menekan klub Dan. Bahkan jika kamu menyinggung klub Dan, kamu harus menyelamatkan Xia Xiu," kata Li Zengping dengan sakit hati. 3 keluarga hebat itu adalah orang-orang yang tidak bisa meludahi tulang mereka. Jika Anda ingin mereka membantu, mereka pasti akan dibantai oleh mereka. Tapi saat ini, Li Zengping tidak punya pilihan lain. Meskipun Dan Hui menyendiri, dia tidak pernah membajak anggota keluarga kerajaan, dan dia juga calon pangeran dari pangeran. Bahkan jika raja dengan sengaja menutup mata, 4 keluarga besar memimpin banyak bangsawan untuk menekan mereka, bahkan jika itu adalah Dan Hui, tidak mudah untuk memblokir alasan sah mereka. Terlebih lagi, di ketua klub Dan, keluarga Li sudah mengetahui karakternya. Selama dia memberi manfaat tertentu, dia pasti akan membantu dirinya sendiri. Meski sakitnya menyakitkan, beberapa senior di keluarga Li segera mengoperasi. Segera dalam waktu singkat, para bangsawan di Twilight hampir dipersatukan oleh biaya besar keluarga Li. Awalnya, Dan hanya diminta untuk mengembalikan pangeran kedua. Hal semacam ini bukanlah pemberontakan, bahkan bisa dikatakan pencapaian yang luar biasa. Jadi, di bawah godaan kepentingan besar, mereka semua setuju. Hari ini, Qin Yichen seperti biasa, diam-diam berlatih di Dan Hui. Namun, segera, cemberutlah yang mundur dari kondisi kultivasi. Karena bahkan di ruangan dengan insulasi suara yang sangat baik, dia merasakan kebisingan dunia luar yang sangat besar. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening, mundur dari kondisi kultivasi. Cepat dan lepaskan pangeran kedua. Bahkan jika itu Dan Hui, kamu tidak bisa memenjarakan pangeran kedua dengan begitu angkuh. Bukankah ini mengenai kadipaten dan bangsawan kita? Bunuh orang yang memenjarakan pangeran kedua. Untuk melampiaskan kemarahan orang-orang, begitu pintu dibuka, suara keras masuk ke telinga, membuat alis Qin Yichen lebih dalam. "Haha, nak, cepat dan lepaskan pangeran kekaisaran ini jika kamu mengetahuinya. Jika pangeran kekaisaran ini dalam suasana hati yang baik, mungkin dia bisa menyelamatkanmu." Pada saat ini, pangeran kedua yang awalnya mengantuk juga terbangun. Mendengar suara jalur kebisingan, dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak pada Qin Yichen. "Bising!" Qin Yichen dengan dingin mendengus, mengambil sepotong kain yang longgar dan mendorongnya ke telinga pangeran kedua dengan kasar, yang terakhir melotot dengan mata besar dan meneriakkan kata-kata yang tidak terdengar untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa hari terakhir, dia merasa Qin Yichen tidak berani bunuh diri, jadi dia sangat marah. Sring! Namun, saat pangeran kedua sedang mengobrol, pedang roh melintas, dan ketika diletakkan di lehernya, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tercekik seperti bebek jantan, dan suara obrolan itu akhirnya berhenti tiba-tiba. "Jika kamu menekan lebih keras, aku akan memberimu waktu yang baik." Qin Yichen meliriknya dengan acuh tak acuh, dan rasa dingin di matanya membuat yang terakhir menjadi dingin, lalu dia menjatuhkan suara dingin dan berjalan keluar pintu. Meninggalkan pangeran kedua yang ketakutan karena keringat dingin, lumpuh. Chapter 364, Grandmaster of Alchemist. Dan Hui, awalnya tanah suci di jantung master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya di Duci-Duci, juga seorang pemimpin spiritual. Dan Hui hari ini dikelilingi oleh banyak orang, di antara mereka ada banyak bangsawan. Di depan gerbang Dan Hui, Lin Tianhui bersandar di gerbang Dan Hui dan menghadapi kebisingan langit. Jika dia tidak menyadarinya, kepalanya yang sedikit tertunduk sepertinya tertidur. Di depan Lin Tianhui, Presiden Hai berdiri di sana dengan wajah muram. Kulitnya sangat marah, dan tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak zaman kuno. Di bawah amarah ini, mata Presiden Hai melirik dari wajah-wajah yang berteriak-teriak dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang berani memandangnya kemanapun tatapannya lewat, dan kepalanya sedikit menunduk. Karena orang-orang ini adalah bangsawan dengan status rendah, mereka takut Presiden Hai akan menuliskannya, meskipun mereka biasanya ingin membuat sedikit kesan pada Presiden Hai di masa lalu. Namun, tidak baik bagi mereka untuk berinisiatif datang ke Dan Hui untuk diganggu oleh Presiden Hai. 10.000 ketika dia memintanya di masa depan, Presiden Hai mengingat kejadian hari ini dan langsung menyapu bersihnya. Itu tidak akan baik. Sementara Presiden Hai tidak jauh dari samping, Presiden Lin berdiri diam di sana, menghadapi teriakan orang banyak, dia tidak peduli,
dan bahkan mengangguk cukup setuju dari waktu ke waktu. Semua orang diam. Di tengah kebisingan langit, tiba-tiba terdengar minuman keras. Mendengar suara ini, banyak orang mengerutkan kening. Siapa yang berani memesan begitu banyak bangsawan? Namun, setelah melihat mereka yang membuka mata, mereka semua mundur, lalu terdiam. Karena yang berbicara adalah patriark keluarga Feng di Twilight. Setelah orang banyak datang diam-diam, Feng Family Patriark mengangguk ringan, mengambil langkah maju, dan memberi hormat kepada Presiden Hai dan Presiden Lin, mengatakan, "Presiden Lin, Presiden Hai, menyinggung hari ini, tolong juga Hai Han." Huff, merupakan keagungan yang luar biasa untuk menyegel Patriark, dan saya datang ke San Ye untuk datang ke klub saya. Presiden Hai dengan dingin mendengus dan berkata, wajahnya jelas tidak senang. Di hadapan tanggapan Presiden Hai, Patriark Feng tidak takut, seolah-olah dia mengharapkannya, dan kemudian dia menatap Presiden Lin dengan senyum pujian. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu harus mengatakannya dengan jelas. Meskipun dan klub tidak akan dilanggar, tetapi jika ada sesuatu yang salah, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Presiden Lin melambaikan tangannya, wajahnya tampak seolah-olah suasananya mencengangkan. Presiden Yi Dai, Feng Patriark terus berkata mengangguk kepada Presiden Pro, dan melanjutkan. Kami menghormati Dan Club, tetapi beberapa orang di Dan Club menculik pangeran kedua, yang agak berlebihan. Presiden juga diharapkan menyerahkan pemberontak dan membebaskan pangeran kedua. Lagi pula, pangeran kedua adalah calon raja kadipaten. Benar-benar tidak sopan memperlakukan orang yang begitu kasar, itu benar-benar menyakiti orang-orang dan prestise bangsawan kerajaan. Ucapan marah Feng Patriark membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas untuk sementara waktu. Beberapa orang yang marah hampir tidak bisa menahan diri untuk melemparkan barang-barang di tangan mereka ke Dan Hui. Feng Patriark masuk akal, dan Dan Hui kita bukannya tidak masuk akal. Presiden Hai, bagaimana menurutmu? Tangan Presiden Lin ditekan ke bawah, dan desahan-desahan dipadamkan. Segera, dia melihat ke arah Presiden Hai, menunjukkan sikapnya. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya juga dengan garis pandang Presiden Lin jatuh pada Presiden Hai, salah satu dari dua tembakan besar Dan Hui telah mengangguk. Setelah Presiden Hai setuju, mereka dapat meminta Qin Yi Chen untuk membebaskan pangeran kedua. Bahkan Presiden Hai, dalam menghadapi tekanan dari semua sisi, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Presiden Lin, Anda bernyanyi dan selaras dengan Feng Patriark. Ini pertandingan yang bagus. Namun, yang mengejutkan mereka, Presiden Hai ternyata mendengus dingin, dan menolak dengan sikap yang sangat tegas. Jika Anda ingin membuat masalah di Dan Hui saya, ikuti tulang lama saya. Juga, para bangsawan yang hadir hari ini tidak akan digunakan untuk menemukanku di Dan Hui di masa depan. Dengan berakhirnya wacana Presiden Hai, banyak master pemurnian pil di belakangnya juga mengangguk dengan keras. Dan Hui adalah tempat perlindungan terakhir dari pil Refining Master. Kata-kata Ketua Hai tidak diragukan lagi membuat mereka sangat bangga menjadi anggota Dan Society. Tidak peduli apa yang Presiden Hai hadapi sekarang, mereka juga akan berdiri teguh di depan yang sama dengan konvensi dan pameran Hai, karena jika suatu hari, mereka menyebabkan sesuatu, setidaknya, inilah dewa penjaga. Bahkan pangeran kerajaan diculik, dan Ketua Hai melindunginya. Saat ini, banyak ahli pemurnian pil telah sepenuhnya menganggap Dan Hui sebagai rumah mereka. Presiden Hai, agak tidak masuk akal bagimu untuk mengatakan itu hanya seorang ahli pemurnian pil. Mengapa Anda memprovokasi kemarahan publik untuk pil Refining Master? Wajah Feng Patriark agak jelek, tapi dia tidak berani memarahi Presiden Hai, jadi dia hanya bisa menggunakan keinginan semua orang. Orang-orang tidak marah, saya tidak bisa mengendalikannya, tetapi Anda salah. Pertama, anak itu bukan master pemurnian pil biasa. Kedua, bahkan jika itu adalah pil Refining Master, selama itu adalah dan saya akan melakukannya. Presiden Hai dengan dingin mendengus, berkata dengan ringan. Presiden Hai, Siling Patriark mengerutkan kening, tidak ada jalan bagi Presiden Hai. Dia tidak bisa membobol Dan Hui hanya karena dia mendapat sesuatu yang baik, bukan? Pada akhirnya, Patriark keluarga Feng hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Presiden Pro. Dia tahu bahwa Presiden Pro Triark paling diuntungkan. Benar saja, setelah beberapa batuk dari ketua,
Suara yang benar berkata, "Ketua Hai, perilakumu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa pangeran kedua dari keluarga kerajaan dipenjara? Saya pikir itu masih disebut itu." Bocah itu membiarkan pangeran kedua pergi, mengakui kesalahannya, dan berusaha bermurah hati. Huff. Atas sambutannya, Presiden Hai hanya mendengus dingin, bahkan terlalu malas untuk berbicara dengan lelaki tua ini. Meskipun Dan akan melindungi Master Pemurnian Pil, tetapi bukan siapapun yang membuat kesalahan, dan akan menanggungnya. Presiden Lin tidak senang saat melihat sikap Presiden Hai. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada Feng Family Patriarch dan memberi isyarat kepada mereka untuk memasuki Dan Club. Siapa berani? Ketika Patriarch keluarga Feng dan yang lainnya hendak pergi, Presiden Hai tiba-tiba berteriak dengan marah. Kekuatan roh yang luas menyapu, dan paksaan dari Pil Master tingkat manusia benar-benar dilepaskan. Di belakangnya, Lin Tianhui, yang diam, juga membuka matanya dengan ringan. Gas gelap yang samar-samar terlihat melintas samar, dan nafas seorang spesialis Dao bela diri Raja bela diri juga keluar. Ada pekerja untuk membantu kami membersihkan sekte. Sebelum Patriark keluarga Feng dapat bereaksi, Presiden Lin langsung mendengus dingin, dan kekuatan roh yang sama kuatnya menyapu keluar, menghilangkan paksaan Presiden Hai. Sebelum konferensi Dan, suasana tiba-tiba menegang. Chapter 365, Grand Master of Alchemist. Dengan bantuan Presiden Pro, Feng Family Patriarch dan mata yang lainnya memancarkan warna yang berbeda. Sangat hidup. Ketika mereka hendak memasuki Dan Hui secara paksa, sebuah suara tiba-tiba datang dari Dan Hui, lalu siluet ramping keluar perlahan. Qin Yi Chen, itu dia. Saat itulah dia membajak pangeran kedua. Ketika saya melihat siluet ini, jalur minum tiba-tiba terdengar, dan kemudian garis pandang diproyeksikan ke arah Qin Yi Chen. Melihat pemuda yang terlihat baru berusia 18-19 tahun ini, banyak orang yang bertanya-tanya, pemuda seperti apa yang diandalkan untuk membajak pangeran kedua, dan apa yang membuat Presiden Dehai sama peduli. Qin Yi Chen, serahkan pangeran kedua, aku tidak akan mengambil masalah lain. Patriark keluarga Feng menatap Qin Yi Chen, berteriak keras. Serahkan pangeran kedua. Qin Yi Chen langsung pergi ke Presiden Hai Hui, menatap Feng Family Patriarch, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, bukan tidak mungkin, bagaimana kalau Anda menjawab pertanyaan saya dulu? Masalah Patriark keluarga Feng tidak lama, tetapi saya pikir jika itu bisa diselesaikan secara langsung, itu akan menjadi yang terbaik. Segera, dia mengangguk dan berkata, kamu bertanya. Aku ingin tahu bahwa Patriark keluarga Feng sangat ingin menemukan pangeran kedua. Apakah itu berarti keluarga Feng termasuk dalam kubu pangeran kedua? Pemberontakan keluarga Li juga diketahui ingin datang ke Feng Family Patriarch. Apakah perilaku ini representatif? Apa posisi Anda? Qin Yi Chen perlahan berkata. Kata-kata itu berakhir, membuat Patriark keluarga Feng tiba-tiba, dan banyak bangsawan yang datang untuk membuat masalah semuanya berubah. Saat perbatasan sedang terburu-buru, berita pemberontakan Li menyebar. Sebelum pangeran kedua tidak menjadi raja, jelas bukan pilihan bijak untuk berdiri di sisi Li. Namun, di hadapan kata-kata Qin Yi Chen, Feng Family Patriarch memang orang yang telah melihat lebih banyak adegan. Dia hanya terkekeh dan berkata, saya meminta Anda untuk melepaskan pangeran kedua, hanya karena saya Earl of Duchy. Ini untuk kehormatan keluarga kerajaan Kadipaten. Qin Yi Chen, Anda juga bernama Baron. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak kejahatan untuk menculik sang pangeran? Melihat kelicikan Feng Family Patriarch tidak ada setetes air pun yang bisa bocor, Qin Yi Chen terkekeh dan terus bertanya. Pangeran kedua menyinggung perasaanku terlebih dahulu, jadi aku memintanya untuk duduk bersamaku selama beberapa hari itu saja. Qin Yi Chen, kamu hanya seorang baron saja, yang mulia pangeran kedua, bagaimana kamu bisa menyinggung? Patriark keluarga Feng dengan dingin mendengus, berkata, Seel Patriark, saya ingin bertanya, bagaimana jika pangeran kedua menyinggung Presiden Pro? Apakah Anda akan datang untuk bertanya? Kata Qin Yi Chen sedikit tersenyum. Mendengar ini, Patriark keluarga Feng mengerutkan kening, menyinggung raksasa Dan Hui, orang hanya akan mengatakan bahwa orang itu melebih-lebihkan kemampuannya, beraninya mengatakan bahwa raksasa Dan Hui tidak. Qin Yi Chen, cepatlah dengan pangeran kedua, atau itu tidak baik untukmu. Pro Presiden mengerutkan kening, berteriak. Namun,
dia belum selesai berbicara, tetapi diinterupsi oleh Qin Yichen. Dimengerti, apa yang kamu gonggong di sini? Mendengar kalimat ini, Presiden Lin merasa dadanya tumpul dan nadanya stagnan. Gagal, dia bilang Presiden Lin tidak berhasil. Apa yang dibicarakan anak ini? Meskipun Qin Yichen memiliki reputasi yang baik di Twilight City, beberapa orang masih tidak tahu siapa dari dan klub yang mengalahkan Pro Presiden. Anda, Ketua Lin menunjuk ke Qin Yichen, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Wajah An Meter naik menjadi hati babi. Apa, pelajaran dari meramu alkimia terakhir kali tidak cukup? Apakah Anda ingin mencoba lagi? Qin Yichen meliriknya, dengan ringan berkata, tapi suaranya sama sekali tidak sengaja ditutup-tutupi sehingga semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Apakah Presiden Lin kalah darinya? Semua orang membeku sesaat, mereka dalam posisi melihat pertunjukan yang bagus, tetapi setelah mereka melihat Ketua Lin untuk waktu yang lama, mereka takut untuk berbicara, dan mereka terpana dengan kata-kata ini. Ternyata anak laki-laki yang menculik pangeran kedua. Identitas Master Pemurnian Pil benar-benar mulia, terutama Pil Master tingkat manusia. Master Pil tingkat manusia manapun, di kadipaten manapun, akan dirawat oleh keluarga kerajaan. Menyinggung Pil Master tingkat manusia, tentu saja, mereka juga tahu dengan jelas. Tiba-tiba, beberapa teriakan jauh lebih sedikit, dan bahkan beberapa orang menyelinap pergi. Mereka tidak mampu menyinggung Pil Master muda tingkat manusia untuk kepentingan keluarga Li. Kulit Feng Family Patriarch juga suram. Jika bukan karena apa yang diberikan Li padanya, dia akan sangat sulit untuk ditolak, dan dia tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Pertama, menyinggung raja. Kedua, menyinggung Pil Master tingkat manusia yang menjanjikan. Namun, karena kita telah mencapai langkah ini, sama sekali tidak ada alasan mengapa harus ditinggalkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat mereka hendak membuat keributan, suara renyah dan dingin datang dari belakang kerumunan. Semua orang berbalik dan melihat Putri Ketujuh Xia Ziling berjalan mendekat dengan selusin seorang spesialis dao bela diri bergerak menuju. Bukankah itu pistol dingin? Pedang haus darah juga ada di sini. Petik 2. Identitas orang-orang yang berdiri di belakang Putri Ketujuh dikenali di kerumunan. Tiba-tiba terdengar seruan seru sebanyak 4 kali, lalu terdengar suara menahan nafas udara dingin. Begitu banyak seorang spesialis dao bela diri berkumpul di sekitar Xia Ziling. Selanjutnya, Xia Ziling mengambil selusin seorang spesialis dao bela diri di atas ranah Raja Bela Diri dan berdiri di depan Qin Yichen. Kalian akan baik-baik saja dengan keluarga Feng saya, keluarga Li. Melirik ke seorang spesialis dao bela diri itu, Patriark keluarga Feng mengancam dengan suara yang dalam. Dan senjata ajaib berwajah dingin, pedang haus darah, semua hanya meliriknya, tidak berbicara, dan memiliki sikap yang jelas. Mereka adalah penggarap lepas. Mereka tidak punya tempat tinggal, paling buruk. Setelah mereka mendapatkan keterampilan bela diri, mereka meninggalkan Twilight Duchy. Bisakah mereka, keluarga Feng, keluarga Li, masih mengejar mereka sampai ke ujung bumi? Setiap keuntungan datang dengan risiko tertentu. Hadiah yang dibayarkan oleh Qin Yichen pasti sepadan dengan risikonya. Banyak barang sampah. Patriark keluarga Feng marah dengan tubuh gemetar. Ia berada dalam dilema sekarang. Bahkan jika dia dikirim ke seorang spesialis dao bela diri, jika dia bertarung di depan pintu Dan Hui, dan pasti akan diratakan dengan tanah. Dia tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Dia sakit kepala. Putri Ketujuh, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak hanya mendapat dukungan dari raja yang bebas dan tidak terkekang, tetapi sekarang ada begitu banyak seorang spesialis dao bela diri untuk diikuti. Ini sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika Putri Ketujuh benar-benar menunggu Chu, dia pasti tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. 7 Yang Mulia Putri ada di sini. Ini menculik pangeran kedua dan berharap Putri Ketujuh dapat mengutamakan kemuliaan kerajaan dan memintanya untuk melepaskan pangeran kedua. Patriark keluarga Feng mengangkat tangannya ke arah Xia Ziling, mengatakan bahwa itu benar. Chapter 366, Grand Master of Alchemist. Segel Earl. Mata spiritual Xia Zi mengandung rasa dingin, dan mulutnya dengan ringan berkata, Tuan. Qin hanya mengundang pangeran kedua untuk tinggal selama beberapa hari. Ayah kekaisaran juga tahu tentang ini. Kali ini, izinkan saya memberitahu pangeran kedua. Tuan Qin,
Tolong tanya Tuan Qin untuk informasi lebih lanjut tentang martial Dao dan alchemy Dao. Saya tidak keberatan dengan ayah kekaisaran, mengapa Earl begitu peduli? Matanya yang dingin melihat kerumunan bangsawan yang bermasalah dalam satu hati bergetar, dan mereka menundukkan kepala, takut untuk melihatnya. Dalam beberapa kata, dia mengambil kembali kata manajemen, dan juga memperjelas bahwa mereka adalah anjing yang menggigit tikus dan usil. Ketika saatnya tiba saya takut untuk mencoba mendapatkan keuntungan hanya untuk menjadi lebih buruk. Yang mulia putri disalahpahami, hanya untuk prestise kerajaan. Kata-kata Feng Family Patriarch jelas melunak. Jelas, dia tidak ingin membuat hubungannya terlalu kaku. Tentu saja, yang utama adalah karena sikap raja. Meskipun mantan raja tidak bersikap dingin dan hangat kepada putri ketujuh di masa lalu, tetapi sekarang dia menyaksikan pangeran kedua diculik tanpa peduli, yang menunjukkan bahwa hati raja tertuju pada putri ketujuh. Mengenai keinginan raja, tampaknya kemungkinan pangeran kedua menjadi Raja Chu hampir nol. Gengsi kerajaan tidak akan mengganggumu. Xia Ziling memotong kata-katanya dengan dingin, dan kemudian, tampak berpikir, berkata, Feng Earl, sebagai patriark keluarga Feng, kamu harus memikirkan keluarga Feng dalam jangka panjang. Bukankah Feng Earl benar-benar membunuh Feng di depannya? Keluarga memiliki masa depan yang cerah. Selamat tinggal. Patriark keluarga Feng tiba-tiba mengubah wajahnya, melengkungkan tangannya, dan berbalik. Begitu dia pergi, Patriark mengikuti. Beberapa balok telah hilang. Tiba-tiba, jika para bangsawan kehilangan tulang punggungnya, mereka semua akan pergi. Hanya beberapa saat sebelum saya pergi, sebuah lelucon berakhir. Di dalam ruangan, selusin Rana penggarap lepas, menatap remaja di depan mereka, sedikit mengernyit. Meskipun mereka semua telah mendengar nama, kejeniusan, roh jahat Qin Yichen. Banyak aura yang menyilaukan. Namun, mereka juga tahu bahwa Qin Yichen berasal dari daerah yang agak tandus. Dengan kata lain, di belakang Qin Yichen, sama sekali tidak memiliki latar belakang yang dalam. Bagaimana bisa seseorang tanpa latar belakang tahu apa yang mereka inginkan? Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Qin Yichen jelas juga melihat pikiran di hati mereka, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas, menanyakan nama mereka, dan menyerahkannya kepada mereka. Jadi seni tombak, itu benar-benar halus. Setelah mendapatkan kertas itu, senjata ajaib berwajah dingin itu tiba-tiba tampak sedikit bersemangat. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar, dan dia tiba-tiba bertanya, mengapa setengah? Iya, kenapa setengahnya? Selain itu, penggarap lepas itu juga bertanya kemudian, dan beberapa dari mereka tidak sabar bahkan terlihat tidak sabar. Saya memberi Anda setengah ini untuk membuktikan bahwa saya memiliki keterampilan bela diri yang Anda butuhkan. Setengah sisanya akan diberikan kepada Anda dalam 3 hari sesuai dengan kesepakatan. Qin Yichen menatap mereka sambil tersenyum. Faktanya, alasan dia mengenal Rana penggarap lepas ini adalah karena ketika dia datang ke Danhui di kehidupan sebelumnya, orang-orang ini mencarinya untuk memurnikan ramuan. Meskipun Luz Cultivator cemas, tidak ada cara selain menunggu. Namun, hanya dalam 3 hari, mereka pertama-tama dapat menyadari setengah dari keterampilan bela diri ini. Dengan lusinan Rana penggarap lepas tingkat Raja Bela Diri ini, kamar Qin Yichen kokoh, kecuali Li Jialei membongkar dan, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menyelamatkan pangeran kedua. Kehilangan, kalah lagi, Li Zeng cemas seperti belalang di panci panas. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa keluarga Feng, sang guru, telah menerima keuntungannya, tetapi hal-hal tidak selesai, dan hal-hal itu bahkan tidak kembali kepadanya. Mengganggu tak tertahankan, itu menggertak tak tertahankan. Saya tidak tahu apakah dia memarahi Qin Yichen atau keluarga Feng dan gurunya. Hal-hal semakin buruk. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan mengambil kesempatan ini, dia dapat menyelamatkan pangeran kedua, tetapi siapa yang tahu bahwa raja benar-benar menyatakan posisinya. Biarkan pangeran kedua belajar di Qin Yichen. Hanya raja yang mampu membuat pembajakan begitu segar dan vulgar. Patriark, mengapa kita tidak masuk saja dan mendukung pangeran kedua? Di sampingnya, seorang veteran menyarankan. Mereka sangat gila sekarang sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terutama tidak berdaya tentang banyak hal di kota. Meski ada banyak tentara di luar kota, jika mereka masuk ke kota, keamanannya tidak akan terjamin. Kecuali,
Pimpin pasukan ke kota. Kamu hanya bisa menggunakan kartu hall itu. Li Zengping terdiam sesaat, dan tiba-tiba matanya terbuka. Keesokan harinya, tengah hari. Apa yang terjadi secara tak terduga untuk Qin Yichen? Gerbang kota barat terbuka lebar, dan tentara serta kuda berhamburan keluar kota. Ketika Qin Yichen mendapat kabar, tentara dan kuda Li sudah memasuki kota. Ada pemberontakan di dalam Imperial Guard, membuka paksa gerbang kota. Tinju Xia Ziling mengepal, wajahnya marah. Pengawal kekaisaran, pasukan khusus di bawah kendali raja, bertanggung jawab untuk menjaga kota kekaisaran, dan setiap jenderal pengawal kekaisaran adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Pasukan seperti itu telah disusupi oleh keluarga Li, dan dapat dilihat bahwa ini tidak berarti dalam semalam. Tuan, ikuti saya ke istana kekaisaran untuk menghindarinya. Xia Ziling berkata kepada Qin Yichen dengan penuh semangat. Saya khawatir saya mungkin tidak bisa masuk ke istana kekaisaran itu. Qin Yichen menjadi tenang dengan cepat. Saya khawatir sekarang, ada jaring yang tak terhindarkan di luar menunggunya berjalan ke dalam jebakan. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Xia Ziling menemukan bahwa pikirannya tidak cukup, dan dia dalam kekacauan. Dia dulu tenang, tapi sekarang dia tidak tahu. Jangan khawatir, Qin Yichen membujuknya, mengerutkan kening, tampak berpikir sambil bergumam. Tampaknya niat Li adalah untuk membuang semuanya ke dalam keputusasaan. Di saat normal, dan pasti akan mampu menghalangi keluarga Li dan membuatnya takut untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang, namun kini keluarga Li telah kehilangan akal sehatnya. Karena jika Anda tidak dapat mendukung pangeran kedua, Anda akan mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Gunung Kuno. Berita itu seharusnya sudah sampai ke celah Gunung Kuno sejak lama, dan Qin Yichen juga sangat khawatir. Dalam waktu sesingkat itu, Xia Ziling benar-benar dapat menyelesaikan masalah jalur Gunung Kuno dan bergegas kembali ke masa lalu. Lagi pula itu adalah pasukan 1 juta. Qin Xiaur, keluar dan mati. Di luar, suara Li Zengping terdengar. Rupanya, tentara telah mengepung Dan Hui. Melihat melalui jendela yang sedikit terbuka, seluruh jalan lebar dikelilingi oleh tentara berbaju zirah. Li Zengping, kamu sangat berani. Ini adalah kutukan Presiden Hai. Di negeri ini, saya tidak tahu berapa banyak dinasti yang telah berubah, tetapi tidak ada yang pernah merasa kasihan pada Dan Hui. Karena, Pil Refining Master adalah akar dari suatu negara. Jika tidak ada Pil Refining Master, di belakang negara lain di Elixir, itu sama saja dengan pemukulan pasif. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.